Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Diana Nuali Mutahari. Saya perwakilan dari kelompok 10 mata kuliah Problematika Perilaku Anak di Bantaran Sungai. Di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu upaya layanan bimbingan dan konseling untuk mencegah dan mengentaskan permasalahan anak atau remaja. Di sini saya akan mengenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu Diandra Esinayawan, Farin Hamid Simatupang, Marsina, Nadia Muhammad Irsyad Musyafa, Sherlyn Verlita, dan Wanda Tazkia An-Nufus. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi kami, yaitu anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Terus, terutama pada saat anak memasuki usia remaja, di mana pada usia ini perkembangan anak berjalan sangat cepat dan kuat. Pada masa ini juga, anak mulai mengalami problem-problem yang bisa mengganggu tumbuh kembangnya. Jadi intinya tuh kayak sebagai pembimbing di sekolah, bimbingan dan konseling itu hadir untuk mencegah serta membantu mengatasi permasalahan pada anak atau remaja. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa saja permasalahan yang umum terjadi pada anak ataupun remaja. Di sini ada 3 permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan pribadi, yang kedua permasalahan sosial, dan yang ketiga itu permasalahan akademik. Yang pertama, permasalahan pribadi itu mencakup pertama melamun, kedua suka berbohong, yang ketiga kecanduan bermain game. Terus masalah sosial itu yang pertama pemalu dan menarik diri, kedua kekerasan verbal, ketiga mengejek, dan keempat itu berkelahi. Sedangkan yang terakhir yaitu permasalahan akademik, yaitu ketegangan dan kecemasan berlebihan terhadap sekolah, menyontek dan membolos. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Diandra Nayawan dan saya akan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang umum terjadi pada anak atau remaja. Kelompok kami sendiri itu tidak mengangkat permasalahan yang cukup kompleks seperti seks bebas atau hamil di luar nikah atau narkoba, tapi lebih ke permasalahan yang umum terjadi di keseharian anak-anak gitu ya, yang mungkin bisa terjadi dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu melamun. Sebenarnya melamun ini tidak selalu bermakna negatif, tapi ada juga melamun yang bermakna positif. Contohnya, ada orang-orang yang dengan melamun itu mereka bisa lebih fokus dalam berpikir. Misalnya nih, aku hari ini dapat tugas PowerPoint, terus aku melamun untuk memikirkan, oh hari ini PowerPointku konsepnya bakalan seperti ini, bakalan ada gambar ini, warnanya begini. Nah, dengan melamun itu kayaknya lebih terarah kayak gitu loh. Ada sesuatu yang dia pikirkan dengan matang pada saat melamun. Nah, jadi itu melamun itu nggak selalu bermakna negatif ya kawan-kawan, tapi bisa juga bermakna positif. Nah, yang jadi masalah adalah kalau melamun ini dilakukan secara berlebihan atau melamun di waktu yang nggak tepat. Contohnya pada saat guru lagi jelasin di depan kelas malah melamun. Nah, ini kan itu sudah jadi masalah, ini yang berusaha kita hindari. Lalu kita sebagai guru pembimbing dan sebagai orang tua bisa apa untuk mencegah dan mengatasi anak yang suka melamun ini? Yang pertama, lakukan kontak mata pada anak. Jadi pada saat kita sedang berbincang, itu usahakan lihat dan tatap matanya supaya dia fokus. Dia tahu bahwa ada orang yang sedang ngobrol di hadapan dia dan dia bisa fokus terhadap topik pembicaraan. Kalau mungkin selain kontak mata, itu bisa juga dengan sentuhan-sentuhan ringan kayak misalnya colek bahunya atau pegang tangannya atau tepuk pundaknya, bisa juga kayak gitu ya. Pokoknya ada kontak mata atau kontak fisik yang ringan-ringan aja gitu. Kemudian yang kedua, ajak anak berbincang. Misalnya kita lihat lagi ada anak yang lagi melamun, itu segera ajak mereka ngobrol supaya mereka bisa enggak melamun gitu. Mereka ada aktivitas yang mereka kerjakan gitu. Kemudian yang ketiga, beri aktivitas yang menarik. Nah, ini ditujukan untuk guru-guru dalam merancang metode pengajaran dalam kelas. Jadi usahakan pengajaran hari itu bisa mencuri perhatian anak. Jadi anak lebih memperhatikan pelajaran di depan daripada mereka melamun. Bisa juga dengan melibatkan anak dalam metode pengajaran, misalnya diskusi kelompok atau tanya jawab. Jadi anak itu bisa fokus sama pelajaran yang sedang berlangsung. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan bantu salurkan lamunan. Nah, bantu salurkan lamunan ini misalnya karena kalau melamun ini kan ada hal yang dipikirin nih.
Bisa juga hal-hal tersebut dituliskan di buku, misalnya kayak buku diary gitu ya. Atau mau yang lebih canggih lagi, ketik di Word, atau sekarang kan banyak tuh buku diary online gitu ya, bisa juga. Pokoknya ditulis aja gitu hal-hal yang dia pikirin, atau bisa juga dengan dia berbagi cerita ke orang yang dianggap bisa membantu. Nah, yang terakhir adalah bantu anak memperoleh konsep diri yang positif. Nah, umumnya pada remaja ini udah mulai tuh overthinking, karena pada masa pencarian jati diri nih kan, mereka udah mulai mikir, aku nih mau jadi apa sih sebenarnya ke depan, atau mungkin mereka lagi ada masalah, mereka bingung jalan keluarnya kok kayaknya nggak ada sih, kayak gitu loh. Ada sesuatu hal lah yang mereka pikirkan secara berlebihan yang memicu mereka melamun. Nah, di sini kita sebagai guru dan orang tua bisa bantu mereka untuk lebih fokus sama kemampuan dan untuk mereka memperbaiki diri. Jadi ketimbang memikirkan hal-hal negatif, lebih baik dikembangkan aja hal-hal positif yang ada dalam diri. Nah, itu tadi hal-hal yang bisa dilakukan kita sebagai orang tua dan guru untuk mengurangi intensitas anak melamun. Kemudian permasalahan yang kedua adalah berbohong. Berbohong ini sebenarnya pasti semua orang termasuk saya juga pernah gitu ya. Kenapa sih sebenarnya kita sampai berbohong? Itu karena kita tahu kita melakukan suatu kesalahan, tapi karena kita nggak siap menerima konsekuensi atas kesalahan tersebut, kita tutupi dengan cara berbohong. Nah, kalau pada anak-anak sendiri, mereka itu berbohong untuk menghindari hukuman, supaya nggak dihukum, berbohong aja kayak gitu. Nah, lalu kita sebagai orang tua sama guru bisa apa? Yang pertama, pastikan apakah ada kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Misalnya ternyata dia merasa kurang perhatian, lalu dia cari perhatian dengan cara berbohong, bilang sama teman-temannya, rumahku tingkat 2, aku beli sepatu di luar negeri, nah kayak gitu ya. Mereka melebih-lebihkan sesuatu. Nah, ini tanda bahwa sebenarnya kita kurang memberikan perhatian ataupun apresiasi atau pujian kepada anak. Kemudian cara yang kedua adalah berikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan suatu pengalaman. Nah, maksudnya di sini pengalaman-pengalaman yang bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri anak. Contohnya tadi itu, contoh yang tadi kita pakai lagi ya. Mereka bilang sama teman-temannya, sepatuku beli di luar negeri. Itu kan karena mereka pengen terlihat hebat, atau mungkin terlihat sama dengan teman-teman yang lebih dari mereka. Nah, daripada mereka berbohong dengan kekurangan yang mereka punya, lebih baik mereka tonjolkan kelebihannya. Nah, di sini dengan menonjolkan kelebihan, dengan mereka mendapatkan pengalaman dengan kelebihan mereka, mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak ada lagi tuh yang namanya berbohong supaya dilihat lebih daripada orang lain. Padahal kan semua orang udah punya porsi kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, hindari membentak. Nah, kebiasaan membentak dari orang tua atau guru itu bisa membuat anak jadi suka berbohong, karena mereka tahu aku bakalan dibentak, aku bakalan dimarahin, ya udah aku berbohong aja. Nah, ini jangan sampai kita nganggap dengan membentak itu malah bikin anak lebih baik, tapi ternyata yang terjadi adalah sebaliknya gitu. Kemudian cara yang keempat adalah dorong anak untuk bertanggung jawab. Kasih paham bahwa lebih baik jujur kemudian bertanggung jawab terhadap kesalahan daripada harus berbohong. Nah, karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu ada konsekuensinya gitu ya. Baik kita bantu anak untuk bisa lebih bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Dan yang terakhir adalah hindari hukuman ketika anak berbohong. Jadi misalnya nih, anak udah berbohong 1 kali, kemudian hukumannya gak dikasih makan misalnya nih. Nah, karena dia tahu, misalnya nih dia melakukan suatu kesalahan lagi gitu ya, kemudian dia tahu, terakhir kali aku ngelakuin kesalahan ini aku nggak dikasih makan, ya udahlah aku bohong aja. Nah, ini sama seperti yang membentak tadi ya, cuma bedanya lebih ke pemberian hukuman. Jadi usahakan untuk jangan dikasih hukuman kalau misalnya memang anak melakukan kesalahan, supaya dia enggak berbohong. Nah, mungkin itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah anak melamun dan berbohong. Untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Semoga penjelasan saya tadi dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Simatupang dengan NIM 1910123110011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan memaparkan tentang slide yang pertama, yaitu kecanduan bermain game. Yang kedua, yaitu pemalu dan menarik diri. Masuk yang ke permasalahan pertama, yaitu kecanduan bermain game.
Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang kita berada di zaman teknologi, di zaman yang serba canggih, yang apa saja serba online, serba cepat dan tepat. Nah, itu sebenarnya membantu kita, memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terlalu banyak inovasi yang diciptakan oleh teknologi, membangun inovasi ke game. Banyak sekarang game yang kita ketemui, baik game secara offline maupun secara online. Nah, hal itu membuat semakin banyak anak-anak di zaman sekarang atau generasi alpha sekarang yang mana dia akan kecanduan bermain game online. Nah, bermain game sebenarnya itu hal baik, namun diiringi dengan belajar dan melakukan kegiatan hal yang lainnya. Nah, apabila sudah anak kecanduan bermain game, itu merupakan suatu masalah karena di kehidupannya dia hanya memikirkan satu, yaitu bermain game. Nah, mengapa sih kita sebagai orang tua perlu mengingatkan anak untuk tidak kecanduan bermain game? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita berikan dia bermain game, namun dengan catatan kita beri batasan waktu, kita beri pemahaman, kita berikan arahan bahwa kecanduan bermain game akan membuat kita sendiri yang susah. Yang kedua, kita pantau bagaimana dia bermain game online, selama apa dia bermain game online. Nah, dengan kita pantau, kemudian kita akan bisa melakukan pembatasan terhadap si anak tersebut bermain game. Sering-sering kita mengajak anak sharing, mengajak anak bermain di luar, ketimbang dia harus menghabiskan waktunya di rumah untuk bermain game. Nah, itu merupakan masalah yang terjadi di kehidupan sekarang atau di zaman teknologi sekarang. Seperti saya sendiri, saya mengalami, saya kecanduan bermain game online, berdampak bagi saya sendiri, saya tidak bisa memanage waktu dan lain-lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini saya akan memasukkan masalah yang kedua, yaitu permasalahan pribadi. Di slide yang kedua saya akan paparkan apa sih, yaitu pemalu dan menarik diri. Nah, mengapa sih orang kebanyakan pemalu dan menarik diri? Nah, pemalu dan menarik diri di sini merupakan suatu upaya untuk menghindari partisipasi dan keikutsertaan seseorang dengan lingkungan sekitar. Artinya, dia menarik diri dari lingkungan sekitar, lebih baik dia menyendiri dibanding dia bersosialisasi atau bergaul, baik itu dengan temannya ataupun dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, kebanyakan anak mungkin takut terhadap situasi, atau takut gagal, atau dia takut dikritik, memiliki konsep diri yang negatif, dan takut dipermalukan oleh orang-orang sekitarnya. Nah, itu merupakan salah satu alasan mengapa sih orang bisa atau anak bisa menghindari lingkungan sekitar, sehingga dia membuat pemalu dan menarik dirinya sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara kita sebagai orang tua atau sebagai orang berpendidikan yang memiliki adik atau memiliki orang sekitar yang pemalu dan menarik diri? Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih penyebab si anak itu jadi pemalu dan menarik diri. Nah, kita harus tahu dan kita harus cari bagaimana dia bisa menarik diri atau pemalu. Nah, kemudian kita kembangkan rasa percaya dirinya dia untuk bersosialisasi atau bergaul dengan teman sekitar. Nah, dengan kita mengembangkan itu, si anak akan mulai pede, tidak takut dikritik, dan tidak takut untuk bergaul dengan di sekitar anak. Nah, yang ketiga, hindari permalukan si anak. Ini merupakan salah satu faktor yang penting karena pemalu dan menarik diri di sini, faktor utamanya itu takut dikritik tadi, takut dipermalukan. Nah, dengan kita menghindari mempermalukan si anak tersebut, hendaknya kita tidak menggodanya atau tidak mengejeknya ketika dia berbicara, ketika dia bercanda, dan lain-lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsina, NIM 1910123123. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai permasalahan pribadi pada anak yang kedua, yaitu kekerasan verbal. Kebanyakan kekerasan verbal seperti berbicara kasar, sarkasme, tidak sopan, mengata-ngatai, atau hal lainnya merupakan perilaku untuk menutupi perasaan ketidakmampuan, sebuah perilaku yang dipelajari dari orang dewasa, atau contoh lain yang digunakan si anak-anak untuk mencari perhatian atau cara untuk menyerang kembali dunia yang tidak bersahabat dengan dia. Lalu bagaimana tips orang tua dan guru untuk mengatasi hal tersebut?
Yang pertama yaitu diskusikan perilaku anak secara pribadi. Temuilah anak yang suka berkata kasar, sarkastis, mengata-ngatai, terus berkata yang tidak sopan, untuk berbicara secara pribadi tanpa melibatkan orang lain. Lalu yang kedua, bangun harga diri anak. Anak-anak yang memiliki harga diri tinggi cenderung tidak merasa perlu melakukan kekerasan verbal tersebut untuk menunjukkan eksistensinya. Guna meningkatkan harga diri anak, orang tua dan guru perlu menghindari kata-kata yang mengkritik, mengata-ngatai, atau menghina si anak tersebut. Yang ketiga, fokus pada perilaku yang sopan pada anak. Mintalah anak untuk memperhatikan saat anak lain berkata sopan dan laporkan temuan mereka tersebut. Yang keempat, latih ungkapan ekspresi anak. Ajarkan kepada anak cara-cara baru dan dapat diterima untuk mengungkapkan ekspresinya atau perasaannya, dan sarankan kata-kata atau kalimat lain untuk diungkapkan pada situasi yang sebelumnya mereka melakukan kekerasan verbal tersebut. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, mengejek. Mengejek merupakan perilaku mencari perhatian dengan beberapa kemungkinan motif. Anak-anak mungkin mendapatkan perhatian hanya ketika mereka berperilaku yang tidak diharapkan. Mereka mungkin menunjukkan pertemanan dengan orang lain atau memiliki motif permusuhan. Kerap, namun yang sering terjadi, anak-anak melakukan pengejekan karena mereka berkelahi atau melakukan permusuhan dengan teman sebaya mereka sendiri. Lalu, apa tips bagi orang tua dan guru untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama yaitu bagikan pengalaman sukses bagi anak. Anak-anak akan memiliki sedikit keinginan untuk mengejek jika mereka merupakan bagian dari lingkungan yang sukses dalam dunianya. Temukan cara-cara yang memberikan pengalaman sukses bagi anak. Pergunakan kesempatan, minat, dan bakat yang dimiliki oleh si anak tersebut. Lalu yang kedua yaitu beri kesempatan anak belajar dari model atau contoh. Mengejek seringkali merupakan perilaku yang dicontoh, atau anak-anak mencontoh dari orang yang dia suka atau dari film, bahkan dari hal lain yang dia suka. Jadi sebagai orang tua, kita di sini bisa melakukan mencari model atau contoh untuk dijadikan sebuah pertimbangan untuk mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang baik. Contohnya seperti mereka suka dengan kartun, nah kita bisa memberikan contoh melalui kartun tersebut. Kartun yang baik untuk si anak, kata-kata atau kalimat yang baik untuk si anak-anak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Nadia. Di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya mengenai permasalahan pribadi, yaitu berkelahi. Jadi sesungguhnya ada berbagai perilaku yang termasuk ke dalam paying atau berkelahi. Misalnya berkelahi secara verbal, itu termasuk di dalamnya seperti berteriak dan menjerit. Nah, hal yang biasa dilakukan oleh guru dan orang tua itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kenali dulu situasi yang membawa perkelahian. Apa situasi yang membuat perkelahian itu terjadi, seperti itu. Dan kedua, amati dan dengarkan anak secara aktif. Jadi perlunya kita memperhatikan anak, apa yang membuat perkelahian itu terjadi juga. Nah, yang ketiga, cari tahu apa tujuan anak berkelahi. Jadi kita nggak boleh langsung marah-marah dulu ke anak. Kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu melakukan ini? Jadi kita harus tahu dulu tujuan anak itu berkelahi. Kenapa gitu? Apa yang membuat dia berkelahi, seperti itu. Jadi kita selanjutnya masuk ke tentang permasalahan akademik, di mana ketegangan dan kecemasan berlebihan tentang sekolah. Nah, ketegangan dan kecemasan berlebihan yang dialami oleh anak, terutama berkaitan dengan sekolah, itu merupakan suatu peristiwa yang situasional ataupun kronis. Jadi hal yang biasa dilakukan oleh orang tua dan guru untuk mengatasi hal ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama,
katakan pada anak bahwa mereka itu berhak untuk gagal. Jadi kita nggak boleh nuntut anak itu harus sempurna. Jadi katakan kepada mereka, kamu nggak apa-apa nak, kalau yang nggak bisa ini nanti kita bisa belajar, seperti itu. Yang kedua, periksa kembali tuntutan orang tua atau guru terhadap anak. Ketiga, bantu anak mengatasi kecemasan secara produktif. Nah, mungkin itu sedikit materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsad Musapa. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Jadi untuk presentasi ini saya itu mau nyontek. Jadi menyontek ini itu tingginya nilai dan aspek kompetitif pendidikan dapat mendorong pada stres hidup menuju standar keunggulan. Hal ini mempengaruhi pada tindakan menyontek. Jadi sebuah mekanisme untuk memenuhi harapan yang tinggi dan tekanan untuk berprestasi. Adapun tips bagi orang tua dan guru. Jadi yang pertama, cari tahu mengapa anak menyontek, dan yang kedua, tata kembali lingkungan tempat belajar, dan jangan menuduh anak menyontek bila tidak ada bukti. Jadi janganlah kita menuduh atau underestimatekan orang begitu. Kalau maksudnya orang itu murid, jadi janganlah underestimatekan untuk murid. Jangan menuduh, jangan mengancam atau bagaimana. Situ aja. Setelah itu kita ada membolos. Jadi membolos ini adalah diartikan sebagai ketidakhadiran atau absen yang disengaja dari sekolah tanpa alasan yang resmi atau izin dari orang tua. Jadi misalkan bolos ini banyak sih. Ada yang di dalam kelas, ada yang keluar kelas tapi masih di lingkungan sekolah, atau membolos yang keluar dari kelas, keluar dari sekolah, itu juga membolos. Jadi hal ini bisa dilakukan untuk guru dan orang tua dalam mengatasinya. Yang pertama, identifikasi dulu tujuan dan motif membolos. Teruntuk misalkan kita ada murid yang membolos untuk jam pelajaran, mungkin murid tersebut tidak suka gaya pembelajaran dari guru, atau ada masalah yang membuat mereka bolos, masalah pribadi begitu. Yang kedua, pertimbangkan faktor pemenuh kebutuhan dasar anak. Nah, yang ketiga, gambarkan peran orang dewasa yang ada dalam kehidupan anak. Jadi mengingatkan peran orang dewasa itu untuk kehidupan anak itu bagaimana. Jadi pengalaman orang tua dalam menghadapi siswa yang membolos dan kepekaan mereka mengenal pola perilaku siswa. Begitu saja dari saya, Muhammad Irsad Musapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Farita, NIM 16113220021. Di sini saya akan memaparkan mengenai upaya untuk mencegah permasalahan pada anak remaja. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling dalam mencegah dan mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak remaja. Yang pertama itu bekerja sama dengan pihak lain untuk memberikan sosialisasi atau pembinaan mengenai suatu hal tertentu. Tentunya bimbingan ini merupakan usaha bersama, tidak hanya tugas guru bimbingan dan konseling saja. Maka dari itu, perlu adanya kerjasama dengan pihak lain untuk membantu mencegah dan mengatasi permasalahan pada anak. Misalnya mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari kepolisian setempat tentang bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas yang baik. Yang kedua, menjadi guru sekaligus sahabat bagi anak. Sebagai konselor, kita itu harus mampu membangun kepercayaan antara konselor dengan konseli, sehingga mereka merasa aman dan nyaman untuk berbagi cerita dengan kita. Kita juga harus mampu menciptakan suasana akrab, sehingga anak merasa sedang berbicara dengan temannya dibanding dengan orang yang lebih tua darinya. Yang ketiga, mengadakan program konselor sebaya.
Nah, di sini apabila anak merasa tidak ingin menceritakan permasalahannya pada guru bimbingan dan konseling, maka diadakanlah program konselor sebaya. Konselor sebaya ini merupakan siswa-siswa yang peduli dengan keadaan teman-temannya. Upaya ini dianggap bisa membantu karena siswa langsung melaporkan jika ada teman ataupun sahabat mereka yang terindikasi melakukan hal negatif. Konselor sebaya inilah yang kemudian dapat memberikan informasi kepada guru bimbingan dan konseling berkaitan aktivitas teman-temannya, sehingga guru bimbingan dan konseling bisa langsung memberikan arahan dan bimbingan kepada siswa agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Yang keempat, mengoptimalkan pemberian layanan-layanan bimbingan dan konseling. Dalam hal ini ada beberapa layanan yang bisa diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Contohnya seperti konseling individual, seperti home visit. Home visit ini merupakan salah satu layanan yang cukup efektif karena melibatkan orang tua atau keluarga dalam mengatasi permasalahan anak. Perlu diingat lagi bahwa bimbingan ini bukan hanya tugas guru bimbingan konseling saja, tetapi juga tugas orang tua dan masyarakat lainnya. Yang kelima, mengadakan program-program bimbingan konseling yang menarik dan bermanfaat, seperti membentuk kelompok belajar atau kelompok dalam suatu kegiatan tertentu, kunjungan ke tempat-tempat rekreasi, bimbingan dalam kelas yang dikemas dengan menarik dan efektif, penggunaan fasilitas-fasilitas di sekolah, dan lain-lain, bisa menjadi alternatif dalam mengadakan program-program sesuai kebutuhan peserta didik. Yang keenam, membantu anak untuk mengembangkan potensi dan kelebihannya guna mencegah perilaku menyimpang. Sebagai guru bimbingan konseling, hendaknya membantu memotivasi peserta didik serta memfasilitasi perkembangan anak dalam segala aspek, misalnya dengan mengajak anak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang sesuai dengan minatnya, sehingga anak bisa terfokus pada pengembangan diri daripada melakukan hal-hal negatif. Yang terakhir, mengajak dan mengingatkan anak untuk rajin melakukan kewajiban agama. Perilaku yang dicerminkan juga tidak terlepas dari aspek spiritualitas. Dengan membantu mengembangkan aspek ini, anak akan sadar bahwa perilaku-perilaku negatif yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam agamanya. Salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan guru bimbingan dan konseling adalah membiasakan peserta didik mengaji dan berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Demikian yang materi yang saya paparkan. Salah hilap mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang dimana di sini ada hal-hal yang harus dihindari dalam mencegah dan mengatasi permasalahan pada anak remaja. Nah, yang dimana di sini ada terlalu berlebihan dan memberikan reward atau punishment. Yang kedua, ada juga membandingkan atau membedakan dengan peserta didik lain. Dan yang terakhir ada tidak bisa mengontrol emosi. Nah, teman-teman, di sini ketika terlalu berlebihan dalam memberikan reward atau punishment, ini merupakan salah satu teknik dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling, adalah teknik behavioristik atau teknik reinforcement. Teknik ini adalah upaya mencegah dan mengatasi perilaku negatif dengan cara memberikan penghargaan atau hukuman. Mungkin kita berpikir bahwa memberikan penghargaan atau hukuman dengan keras akan memotivasi peserta didik untuk mengubah perilakunya. Nah, namun apabila kedua hal ini diberikan secara berlebihan, maka hasil yang didapat tidak akan maksimal. Berikanlah kedua hal itu secukupnya, sesuai sejauh mana anak bisa mengubah perilakunya. Kemudian ada juga membandingkan atau membedakan dengan peserta didik lain. Nah, di mana di sini tidak ada satupun anak yang suka saat dia dibandingkan dengan anak lain. Sebagai guru bimbingan dan konseling, kita harus menyadari bahwa proses setiap anak berjalan berbeda-beda dan setiap anak pun mempunyai kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda. Nah, hindarilah untuk membanding-bandingkan peserta didik karena hal ini hanya akan membuat anak merasa tidak layak. Namun, berikanlah motivasi dan dukungan ketika anak dapat mengubah perilakunya sendiri dan mampu melewati prosesnya sendiri. Nah, kemudian di sini ada yang terakhir, yaitu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, di mana di sini terlalu cepat marah karena terlalu jengkel
mudah menangis saat mendengar cerita anak, dan lain-lain juga merupakan hal yang harus dihindari agar anak tetap merasa nyaman saat bercerita. Sebagai guru bimbingan dan konseling, kita harus mengontrol emosi agar anak pun juga mampu mengontrol emosinya, tetap tenang dan mendengarkan cerita pada anak tersebut agar proses bimbingan dan konseling bisa berjalan dengan baik. Ya teman-teman, sekian dari saya.